Wassalamualaikum warahmatullahi Kalian tahu nggak sih, apa bedanya pemerintah dengan pemerintahan? Dan mengapa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila? Temukan jawabannya dalam pembahasan di video pembelajaran kali ini. Materi bab 1, kelas 10, semester 1, tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia setelah amandemen, mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, serta mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sedangkan pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan atau lembaga negara, sedangkan pemerintahan menunjuk pada bidang tugas atau fungsinya. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kalian tahu nggak sih apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Untuk mengetahui apa itu kekuasaan negara, mari kita lihat pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, yang dikenal dengan trias politiknya, membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, yang membedakan kekuasaan negara antara pendapat dari John Locke dan Montesquieu terletak pada kekuasaan
federatif. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, di mana kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Dan ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Nah, kalian tahu nggak sih apa konsep kekuasaan yang dianut oleh negara kita ini? Dalam sebuah praktek ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal itu, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dan negara Indonesia menerapkan mekanisme pembagian kekuasaan yang mengadopsi dari apa yang dikemukakan oleh Montesquieu, yakni membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana ketiga kekuasaan tersebut tidak dipisahkan dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama antara kekuasaan yang satu dengan lainnya. Tidak seperti di Amerika Serikat yang menerapkan pemisahan kekuasaan murni dengan memisahkan kekuasaan negaranya dan berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Namun pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang mulanya atau umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan negara. Dapat dilihat pada bagian berikut ya. Ada tambahan kekuasaan negara yang tadinya ada 3, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ditambah lagi oleh kekuasaan konstitutif, moneter, dan eksaminatif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sedangkan kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
Kalian tahu nggak sih siapa yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan? Pastinya kalian sudah tahu dong siapa yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Kalian masih ingat kan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia saat ini? Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah presidensil, di mana kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Kalian tahu siapa presiden dan wakil presiden kita saat ini? Ya, betul sekali, Bapak Joko Widodo selaku kepala negara atau selaku presiden dibantu oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Tugas dan kewenangan presiden sangatlah banyak. Oleh sebab itu, tidak mungkin presiden mengerjakan sendiri tugas-tugas tersebut. Maka dari itu, presiden memerlukan bantuan dari orang lain untuk membantunya. Nah, selain wakil presiden, presiden juga dibantu oleh para menteri. Nah, berikut adalah logo Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Nah, berikut adalah susunan Kementerian Negara Republik Indonesia masa jabatan Jokowi Ma'ruf yang terbagi atau terdiri dari beberapa kementerian koordinator. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diketuai oleh Mahfud MD. Kementerian Koordinator Bidang berikutnya adalah bergerak di bidang perekonomian yang diketuai oleh Bapak Airlangga. Kementerian Koordinator berikutnya bergerak di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diketuai oleh Bapak Muhadjir Effendi. Dan yang terakhir, Kementerian Koordinator di bidang kemaritiman dan investasi yang diketuai oleh Bapak Luhut Panjaitan. Nah, untuk pembagian kementerian-kementeriannya dan nama-nama menterinya silakan dapat dilihat pada gambar tersebut. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Nah, kalian tahu nggak sih mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia? Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif, dan dijadikan sebagai pemandu agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang. Wakil Presiden, Ketua DPR, DPD, MPR, dan Menteri Pendidikan saat ini. Terakhir, mengapa diperlukan adanya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia? Terima kasih, sampai bertemu kembali.
di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.